Allah berfirman, "Masalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya. Artinya mereka tidak mengamalkan ajaran Taurat. Antara lain, mereka tidak membenarkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kedatangan beliau itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Qala al-Yahud, nahnu ahlut Taurati wa hiya kitabuna al-muqaddas. Orang-orang Yahudi berpendapat, kami beriman dengan Taurat. Kami meyakini Taurat itu merupakan kitab kami yang suci. Wa ma'a hadza yunkiruna Muhammadan allazi nassat alaihi at-Taurat. Akan tetapi mereka mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Taurat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah nabi akhiruz zaman. Fakana haluhum fi dzalika tamaman ka halil himari yahmilu kutubal ilmi ala dhahri. Sikap mereka yang ingkar atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijanjikan di dalam Taurat. Maka keadaan mereka oleh Al-Quran diperumpamakan seperti himar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab ilmu, akan tetapi tidak memahami apa yang dijelaskan di dalam Alkitab, apa yang dipaparkan di dalam Alkitab. Jadi mereka yang ingkar kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijanjikan di dalam Taurat. Maka keberadaan mereka yang ingkar itu sama dengan keledai. Tidak memahami isi Alkitab. Wala ya'qilu ma fiha. Wa yantafi'u bi syai'in minha. Jadi mereka tidak berakal. Mereka tidak mengambil manfaat. Apabila mereka berakal, maka tentunya mereka percaya. Apabila mereka mengambil manfaat, maka mereka tidak ingkar atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan di dalam kitab At-Taurat. Laqad harrafa al-yahudu Taurat Musa wa ghairaha min al-asfar al-muqaddasati 'indahum. Maka orang-orang Yahudi mereka telah menyelewengkan kitab Taurat. Mereka telah menyelewengkan kitab-kitab suci mereka yang lain. Ma fi dzalika raibun. Sikap mereka yang merubah kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah, menyelewengkan kitab-kitab yang telah diajarkan oleh para nabi, itu tidak diragukan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam
surat Shaf ayat 6. Biqaulihi ta'ala wa idqala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 6, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Tantangan dari Al-Quran kepada orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi itu sudah merubah isi Taurat dan menyelewengkan isi Taurat, karena Al-Quran menyebutkan di dalam Taurat itu dijanjikan bahwa akan datang nanti di akhir zaman seorang Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Lalu yang kedua, Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 57. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat. Artinya kitab Taurat ini menjanjikan atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus dari kota Makkah. Beliau disebut sebagai Nabiul Ummi, artinya seorang nabi yang tidak menulis dan yang tidak membaca. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jadi kitab Taurat dan Injil ini menyebutkan siapa nama Nabi di akhir zaman. Begitu juga sifat-sifat Nabi di akhir zaman. Lalu mengapa mereka mengatakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tertulis di dalam Taurat? Nah, ini sebagai bukti bahwasanya orang-orang Yahudi dia telah menyelewengkan isi kitab Taurat. Wa bidzalika alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa anna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, maksudnya adalah kitab Taurat dan Injil, mengenal kepada Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Maksudnya mereka mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ayat-ayat tersebut hendak menjelaskan bahwa Al-Quran selalu menyatakan bahwa Taurat yang diturunkan kepada Musa
Begitu juga Injil yang diturunkan kepada Isa, kitab Taurat dan Injil qad basyara bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keduanya itu menjanjikan atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau disebutkan, sifat-sifat beliau disebutkan. Sehingga mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih jelas ketimbang mereka mengenal kepada anak-anak mereka sendiri. Wajabu bihadzal haqiqah ulama'ul yahud wan nasara wa ta'addahum an yukadzibu. Sengaja Al-Quran mengangkat tema bahwa Nabi Muhammad itu sudah dijanjikan dalam kitab-kitab mereka pada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasara agar supaya mereka tidak berbohong. Pernyataan Al-Quran itu benar. Lalu mengapa mereka itu ingkar? Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak dijanjikan di dalam Taurat, tidak dijanjikan di dalam Injil. Wa ma dzakarat dari anna ahadan minhum kadzdzaba wa ankar. Dan dalam sejarah disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar. Maksudnya sejarah melindungi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang memberikan sikap pernyataan tidak ada nama Muhammad itu di dalam Taurat dan Injil. Sikap mereka ini ditentang oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan Taurat dan Injil keduanya menjanjikan atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sebagai nabi akhir zaman. Bal asbata annal munsifina minhum i'tarafu wa aslamu ka'abdillah ibn Salam wa ghairihi ma'al ilmi annahum kanu yunsibuna al-ada'a li Rasulillah wa yabhathuna jahidina an zallatin yudinunahu biha. Akan tetapi sebagian dari orang-orang Yahudi itu mengakui dan mereka masuk Islam. Mereka membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu sudah dijanjikan di dalam kitab mereka. Contohnya seperti Abdullah bin Salam. Dan selain dari Abdullah bin Salam, ada di antara orang-orang Yahudi yang beriman. Padahal sikap mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap yang keras. Mereka pernah menjadi lawan dan mereka selalu mencari kesalahan, kekurangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi yang lain, mereka itu percaya bahwa keberadaan Nabi Muhammad adalah Nabi yang akan diutus oleh Allah. Beliau sebagai Nabi akhir zaman atau sebagai Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Al-Quran menjelaskan bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu sudah diselewengkan. Terbukti di dalam kitab Taurat dan Injil tidak lagi menceritakan tentang masalah nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka tidak menemukan di dalam kitab mereka itu bahwa Nabi Muhammad dijanjikan sebagai Khatamul Anbiya'i wal Mursalin.